Gitu ya. Jadi dalam hal ini menjadi apa? Karena gini ya, sudah jelas. Tadi maksudnya sudah jelas karena kita tadi sudah bahas di atas. Jadi 3x kuadrat plus 6x plus 21 ini selalu lebih besar dari nol, gitu ya. Ini. Jadi apa? 3x kuadrat plus 6x plus 21 ini dibagi minus x kuadrat minus 2x minus 31 ini kurang dari nol saat apa? Saat yang bawahnya ini itu kurang dari atau sama dengan nol. Tetapi di sini karena di sini ini menjadi penyebut, di sini tidak boleh nol. Ya, tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena dia menjadi penyebut. Jadi yang menyebabkan itu di-exclude gitu ya. Nah, tapi perhatikan di sini. Minus X kuadrat minus 2X minus 3 gitu ya. Artinya sama saja kita mencari solusi ini. Jadi gitu ya. Solusi ini tadi ini akan sama dengan solusi ini. Jadi solusi ini sama dengan solusi yang mana? Yang ini. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang pertidaksamaan yang star 2 di sini. Ya, jadi minus x kuadrat minus 2x minus 3 kurang dari nol. Ini kan artinya apa? Di sini kita bisa tuliskan begini biar mudah gitu ya. Tadi kalau misalkan ini bisa dicek dengan determinannya gitu ya. D-nya. Kemudian kalau D-nya positif, kita bisa mendapatkan X2-nya gitu ya. Kalau D-nya negatif, berarti di sini X2 ini ada, di sini apa? Ini kalau begini ada, X12 ini tidak ada. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita perhatikan selain dengan ini kita bisa mengerjakan dengan cara lain dengan melihat langsung ini ya. Jadi ini kan bisa kita nyatakan menjadi seperti ini. Artinya berarti x kuadrat plus 2x plus 3 itu lebih besar dari nol gini ya. Karena dikalikan minus 1 jadi tanda pertidaksamaannya berubah gitu ini. Kalikan minus 1 tanda ini berubah. Ini menjadi ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari sini diperoleh apa? Kita bisa nyatakan begini toh. Ini x kuadrat. Kemudian plus 2 kali ini dapat yang ini plus 1. Tapi karena di sini ini plus 3, jadi kita perlu tambah 2. Ini ya. Nah, di sini perhatikan, ini tuh nilainya minimal 0. Ditambah 2, jadi ini pasti minimal lebih besar dari 2, artinya selalu lebih besar dari 0 gitu. Ya. Ini. Artinya apa? Ya ini berarti untuk semua X sudah pasti memenuhi gitu. Ya, dengan demikian jadi apa? Jadi semua X bilangan real itu memenuhi X plus 1 kuadrat plus 2 ini apa? Lebih besar dari nol, gitu ya. Artinya lagi apa? Ini sama minus X kuadrat minus 2X minus 3 kurang dari nol. Sama artinya. Sehingga jadi tadi solusinya jadi solusinya himpunan penyelesaiannya adalah ya seluruh R. Gitu ya. Itu yang nomor 2. Nah, kemudian berikutnya nanti kita coba bisa cek ya. Di sini 3x kuadrat coba kita ini kan. 3x kuadrat maaf yang ini Y sama dengan pembagian. Oh, ini saya tuliskan gini. 3x kuadrat kemudian ditambah dengan berapa tadi? 6x plus 21 6x plus 21 kemudian dibagi dengan minus X kuadrat nih minus X kuadrat
kemudian minus 2X minus 3. Gitu ya. Ini kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya begini. Gitu. Ini pada saat apa namanya? Ini kan artinya selalu di bawah sumbu X ya. Ini kan tergantung dari apa. Nah, ini perhatikan semuanya grafik ya. Artinya kan di sini kalau kita diminta kurang dari nol, ini artinya grafik di bawah sumbu X. Ini sendiri ini kan bisa dinyatakan sebagai fx sama dengan nol gitu ya. Atau ini misalkan dengan simbol yang lain gx gitu. Nih, sehingga solusi ini adalah semua apa? Semua X sehingga grafik fungsi ini ya, grafik fungsi f x f kalau fungsinya itu f-nya fx itu hanya rumus fungsinya gitu ya. Jadi ini grafik fungsi f dengan fx sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 21 dibagi dengan minus x kuadrat minus 2x minus 3. Semua x sehingga grafik ini di bawah sumbu X. Nah, tadi terlihat di sini grafik ini semua berada di bawah sumbu X gitu ya, kelihatan ini. Sehingga solusinya tadi menjadi sama dengan R gitu. Ya, nanti ini saya sisipkan. Kemudian berikutnya ini. Nanti saya dulu. Ya, berikutnya yang nomor 3. Kemarin kita sudah membahas harga mutlak ya. Ingat harga mutlak itu apa? Kita kalau misalkan di ini kan ini ya kemarin kan definisinya apa akan sama dengan X kalau X lebih besar atau sama atau ini saya suka lebih memecah ini ya kalau X-nya lebih besar dari nol kemudian dia akan nol kalau X-nya sama dengan nol untuk X yang kurang dari nol kita akan punya minus X gini ya. Nah kemudian perhatikan di sini kalau misalkan kita punya ini seperti yang sudah saya katakan ini seperti kotak kosong gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya X minus 2, ini berarti artinya apa? Artinya adalah akan sama dengan X minus 2. Jadi ini X kalau apa? Kalau X minus 2-nya lebih besar dari nol gitu. Ini kemudian akan menjadi apa? Pada saat X minus 2 sama dengan nol ya di sini nol. Kemudian X minus 2 kurang dari nol di sini akan menjadi minus X minus 2. Atau bisa kita tuliskan, ini artinya berarti X minus 2 kalau X-nya lebih besar dari 2. Kemudian pada saat X sama dengan 2 ini akan nol. Kemudian di sini akan menjadi minus X plus 2 kalau X-nya kurang dari 2. Artinya begitu ya. Sehingga kalau kita dan ini jelas kemarin harga mutlak X ini nilainya selalu lebih besar dari nol gitu ya. Sehingga apa? Kalau misalkan ini ya, misalkan kita punya dicari diberikan pertidaksamaannya misalkan begini. Ini kemudian kurang dari minus satu. Kira-kira apa? Setelah di harga mutlak di sini, berapapun nilai 2x plus 1 setelah di harga mutlak itu nilainya tadi akan selalu lebih besar dari nol. Jadi tidak mungkin kurang dari minus satu, gitu ya. Sehingga apa akibatnya? Jelas bisa kita tuliskan jelas bahwa nilai 2x plus 1 itu selalu lebih besar atau minimal nol gitu toh. Nol yaitu apa ya kita bisa tuliskan dengan kata lain kan begini. Jadi kalau di sini ini di pertidaksamaan diminta yang kurang dari minus satu ya nggak akan ada gitu kan. Jadi apa? Jadi tidak ada X sehingga apa? Sehingga 2x plus 1 kok jadi negatif mung di harga mutlak selalu ini. Gitu ya. Artinya apa? Artinya himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini itu tidak memiliki solusi.
Artinya himpunan pertidaksamaan yang ini adalah himpunan kosong, tidak ada solusinya gitu ya. Dengan kata lain bisa kita tuliskan gini atau gini, gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita punya ketidaksamaannya adalah, misalkan ya, sama kayak masih ini 2x+1, kemudian di sini ini kurang dari misalkan 2x-3 gitu, atau ini biar tidak ini x-3 gitu ya. Ini, maka solusinya apa? Ini solusi ada hanya ini ya. Ini solusi ada hanya jika itu artinya dia syarat perlunya apa? Jika x-3-nya itu lebih besar dari nol gitu. Karena kalau kurang dari nol seperti ini tidak akan punya solusi. Jadi hanya jika ininya lebih besar dari nol. Artinya apa? Yaitu saat x-nya lebih besar dari atau sama dengan 3 gitu ya. Jadi ini menjadi syarat. Kita simpan dulu syarat ini gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sekarang baru kita ini. Jadi selanjutnya di sini 2x+1 ini kurang dari x-3 gini ya. Ini dengan syaratnya adalah x-nya lebih besar 3. Sehingga karena yang di sini ini sudah apa namanya ada syarat ini gitu ya. Kita sekarang boleh mengkuadratkan ya. Dengan tapi yang ini tidak boleh kita buang syarat yang ini. Yang syarat ini tidak boleh dibuang karena nanti kita mengkuadratkan kan kita tadi punya sifat yang ini ya. Yang mana ini ya, kita punya juga yang ini toh. Harga mutlak A kurang dari harga mutlak B gitu toh. Ini akan sama. Oh, maaf ini positif ya. Ya, oke yang di sini ini karena tadi kita sudah punya positif, maaf maaf. Di sini ini karena ini A kurang dari B dengan keduanya bisa dikuadratkan. Sehingga di sini karena harga mutlak itu sudah positif gitu. Jadi kita bisa dikuadratkan ya. Tapi sekali lagi syarat ini tidak boleh dibuang. Tidak boleh diabaikan. Jadi di sini kuadratkan kita akan punya gini kurang dari x-3 kuadrat. Sekali lagi tapi kita boleh mengkuadratkan di bawah kondisi ini. Ya, karena tadi kita sifatnya seperti ini. Kalau tidak ada jaminan keduanya lebih dari nol, nih, nih kita tidak mendapatkan, tidak punya sifat yang ini. Dulu kita sudah pernah bahas. Misalkan -2 itu kurang dari 1, tapi ketika dikuadratkan, di sini ini tandanya menjadi berbalik arah, gitu ya. Sementara di sini kan tandanya semua, ya. Jadi begitu, sehingga di sini apa? Kita akan punya 4x kuadrat plus 4x+1 kurang dari x kuadrat minus 6x plus 9. Sehingga kita akan menjadi punya 3x kuadrat, kemudian plus 10x. Kemudian di sini ini berapa? Minus 8 kurang dari 0. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa apa ini? Oke, kita bisa tuliskan menjadi apa? Akar 3x gini ya. Kemudian di sini ditambah berapa? 5/3 gitu ya. Ini dah. Ini kalau dikuadratkan kan kita punya ini kuadrat. Jadi kita punya 3x kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali 5 gitu ya. 10 kali ini. Jadi tinggal ini. Kemudian tapi kita masih punya berapa di sini? Kita masih punya harus dikurangi lagi dengan berapa? 25/3 kemudian minus 8 kurang dari 0.
Ini ya. Nah, sekarang jadi kita punya mau pakai rumus ABC juga boleh gitu, tapi saya suka pakai ini aja gitu ya. Kemudian ini kita punya berapa? 24 minus 49 per 3 gitu ya. 8. Kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa tuliskan apa? Akar 3x plus 5 per akar 3 kuadrat minus di sini ini menjadi 7 per akar 3 kuadrat gitu ya. Ini bisa kita tulis menjadi 7 per akar 3 kuadrat. Ini kan kurang dari 0. Nah, perhatikan ini kita bisa pandang sebagai P, kemudian ini Q. Nah, ingat kita punya rumus ini, gitu toh. Ini bisa difaktorkan menjadi P, begini toh. Sehingga di sini ini kita akan menjadi punya apa? Di sini kita jadi punya akar 3x plus 5 per ini, kemudian plus 7 per akar 3, ini yang P plus Q-nya. Kemudian akar 3x plus 5 per akar 7 minus 7 per akar 3. Maaf, ini 5 per ini ya, minus ini kurang dari 0. Nah, di sini ini menjadi apa? Akar 3x plus 12 per akar 3. Kemudian di sini akar 3x berapa di sini minus 2 per akar 3 kurang dari 0. Nah, di sini baru diperoleh. Ini ya. Kemarin kita prinsipnya ini kan perkalian gitu ya. Perkalian katakanlah di sini A kali B akan kurang dari 0 itu saat apa? Saat A-nya apa kemarin? A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya kurang dari 0 atau atau A-nya yang kurang dari 0 dan B-nya yang lebih besar dari 0. Sehingga kita bisa dengan menggunakan tabel atau karena ini persamaan kuadrat, tadi A-nya yang di sini ini adalah positif gitu dan di sini diminta kurang dari 0, ini pasti ada akar 2. Gini ya, jadi ini gini. Jadi karena di sini diminta kurang dari 0, ini artinya ini yang di bawah sumbu X. Jadi yang di sini. Cuman berarti tinggal mencari ini dan ini. Ya, yaitu apa? Yaitu ini. Akar dari ini toh. Jadi yang pertama kita bisa hitung di situ akar 3x plus 12 per akar 3 sama dengan 0 itu saat berapa? X-nya sama dengan minus 12 per akar 3 gini toh. Kemudian dibagi dengan akar 3. Jadi berapa? Sama dengan minus 4 ya. X-nya minus 4. Benar ya? Ya, akar tiga kan bisa dinyatakan sebagai 3 per akar 3. Jadi kita punya itu. Kemudian yang satu lagi akar 3x minus 2 per akar 3 akan sama dengan 0. Itu saat x-nya sama dengan 2 per akar 3 dibagi dengan seperakar 3 atau menjadi 2 per 3. Gini ya. Coba nanti kita cek ya. Jadi di sini ini yang satu minus 4 ya. Kemudian yang di sini ini 2 per 3. Kita lihat, tapi tadi ingat ini tadi kita bisa tuliskan ini sebagai himpunan penyelesaian yang A syaratnya. X anggota R dengan X-nya lebih besar dari 3. Kemudian yang di sini ini kita cari himpunan penyelesaiannya, yaitu apa? Himpunannya X anggota R dengan X-nya itu terletak antara minus 4 sampai 2 per 3. Tapi tadi ini ya boleh ini ya. Nah, himpunan penyelesaian ini yang B, himpunan penyelesaian akhirnya itu diiriskan. Ya, diiriskan. Ini. Jadi tadi kita punya antara yang lebih besar dari atau sama dengan 3. Ini. X anggota R, X-nya lebih besar dari 3.
Kemudian diiriskan dengan X anggota R. Semoga ini nanti kita cek ya, ada yang kurang ini apa enggak ya. Jadi kalau kita perhatikan ada apa enggak di sini, ini himpunan kosong ya, karena kan 3 itu posisinya lebih ke kanan di sini ya. 3. Jadi kita yang pertama yang A itu begini. Sementara yang bawah itu posisinya himpunan penyelesaian yang B itu adalah dia dari berapa? -4 sampai 2/3. Katakanlah posisinya kan 2/3 di sebelah kirinya 3 gitu ya. Dia di sini. Ini yang himpunan penyelesaian yang B. Jadi irisannya nggak ada. Coba kita lihat ya. 2x+1 dengan x-3. Ya, harga mutlak di sini ya. 2x+1. Ini kita namakan, oke. Kemudian kemudian di sini ini Y sama dengan x-3 tadi ya. Oke. Ya, gambarnya begini, gitu ya. Artinya apa? Tadi karena PX yang diminta kan yang atas ya, yang ini tadi ini yang PX, kemudian yang ini yang QX. Artinya ini grafik artinya apa? Grafik P di bawah grafik X gitu ya, mencari X sehingga grafik permasalahan mencari solusi SPL ini sama dengan permasalahan mencari X sehingga grafik P itu berada di bawah grafik Q gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan apa? Tidak ada gitu ya. Grafik P-nya selalu di atas grafik yang gitu. Ya, dengan demikian di sini ini menjadi solusinya tadi himpunan. Ini kok R? Saya kok nulisnya R? Maksudnya tidak ada kosong gitu ya. Gitu ya, tidak ada irisannya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Yang ini nanti saya screenshot. Ya, dan kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ya, tadi kita bisa begini ini atau kita bisa melihat yang apa namanya? Ya, sebentar. Oke. Sekarang kalau misalkan yang ini ya. Ini kan tadi kita punya yang ada harga mutlaknya di sebelah kiri tanda kurang dari ini. Sekarang bagaimana kalau saya balik gitu ya. Maksudnya tandanya kasusnya sekarang yang begini. Misalkan contohnya adalah yang 2x-1 ini kurang dari misalkan harga mutlak dari X. Misalkan di sini -X+3. Ini ya. Oke. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa karena yang kanan kan selalu bisa lebih besar nol ya. Jadi dalam hal ini mengerjakannya akan berbeda dengan yang tadi. Jadi pada kasus ini kita bisa melihat memecah gitu ya. Kita mengembalikan pada definisi harga mutlak. Jadi di sini ini kita perhatikan bahwa apa ini ya minus ini harga mutlak ini tuh sama dengan apa? -X+3 kalau -X+3-nya lebih besar dari nol, kemudian pada saat -X+3 sama dengan nol akan jadi nol, kemudian pada saat -X+3 kurang dari nol, di sini akan menjadi -X3 plus gini ya. Sehingga ini akan menjadi apa? Di sini ini sama artinya dengan kita punya ini toh -X+3. Maaf ini minus X-nya menjadi lebih besar -3. Kemudian di sini -X-nya sama dengan -3. Kemudian -X-nya kurang dari -3. Di sini 0. Di sini ini menjadi X-3. Ini bisa kita ini kan menjadi apa?
minus X plus 3 saat X-nya lebih besar dari 3. Ingat ya, yang di sini ini juga menjadi berubah karena dikali minus 1 tanda pertidaksamaannya. Oh maaf, ini tadi minus X lebih besar, jadi di sini menjadi kurang ya. Menjadi kurang dari, menjadi berubah semula dia. Apa di sini lebih besar, di sini menjadi kurang dari. Kemudian yang berikutnya di sini ini menjadi X sama dengan 3. Ini tetap 0. Kemudian di sini saat X menjadi lebih besar 3, di sini akan menjadi X minus 3. Gitu ya sampai semua. Ini satu-satu dikali dengan minus 1. Dikali minus 1 semua. Ya. Nah kemudian kita punya ini. Sehingga apa? Ya kita sekarang akan memecah. Ya. Jadi kita akan melihat ini menjadi 3 kasus. Ya. Atau kita bisa menggabung yang kasus pertama dan kedua juga bisa. Jadi di sini kita perhatikan kasus pertama, kasus X kurang dari 3. Pada saat X kurang dari 3, ini akan menjadi sama dengan ini. Sehingga kalau kita kembalikan ke pertidaksamaan yang di sini, kita akan mempunyai pertidaksamaan yang ini. Nah, yang ruas kanan, ini kita ganti dengan ini. Menjadi minus X plus 3. Tapi ingat syarat yang ini kita simpan. Ini nanti akan kita iriskan irisannya dengan ini. Jadi ini himpunan penyelesaian yang kasus A yang pertama gitu ya. Atau saya tuliskan, katakanlah ini saya kasih nama himpunan penyelesaian yang kasus A yang bagian 1. Gitu. Ini X anggota R, X-nya kurang dari 3. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan menyelesaikan ini seperti biasa. Jadi 2X plus X gitu ya, kurang dari 3 plus 1. Jadi kita punya 3X kurang dari 4 gitu. Sehingga apa di sini X-nya kurang dari 4 per 3. Ingat di sini dikali dengan ini ke sini, ini dikali kedua ruas dikali dengan sepertiga, ini positif ya. Jadi tanda pertidaksamaannya di sini tidak berubah. Nah, dari sini kita kemudian mendapatkan himpunan penyelesaian untuk kasus A yang bagian kedua yaitu X anggota R, X-nya kurang dari atau sama dengan 4 per 3. Jadi untuk kasus A ini, untuk kasus A didapat himpunan penyelesaian A, saya tulis gini ya. Tadi A-nya di atas ya. Himpunan penyelesaian A, atau ini saya tulis, saya balik ya. Tadi karena pakai A. Oh, tadi saya pakai apa ya? A, A-nya di bawah satu ya udah. Nggak masalah ya. Ini satu saya tulis A, yang kedua di sini A-nya apa? Himpunan penyelesaian A yang bagian satu diiriskan himpunan penyelesaian untuk kasus A yang bagian dua. Ya. Ini saya tuliskan ini adalah simbolnya himpunan penyelesaian kasus A untuk bagian satu, bagian pertama ya maksudnya. Syarat nih bagian satu yang di sini ini himpunan penyelesaian kasus A yang bagian kedua. Nah ini bagian satu dan kedua diiriskan. Nih kita peroleh apa? Kita peroleh himpunan penyelesaiannya berarti apa? Kurang dari 3 yang tadi ya, kurang dari 3, yang satu kurang dari 4 per 3. Jadi posisinya kan lebih ke bawah, ke kiri toh. Ini yang 4 per 3-nya, jadi di sini ini 3-nya. Kemudian yang satu 4 per 3 posisinya lebih ke kiri dari yang itu. Jadi, oh maaf yang ini tadi tidak menggunakan ini ya. Yang ini harusnya lubang ya di sini ya. Jadi kita
ini punya yang ke kiri. Ini dan ini ke kiri. Ya, jadi irisannya yang mana? Irisannya ya yang ini. Irisannya yang bawah gitu ya. HPA, ini HPA kedua, ini HPA-nya gitu. Ya, jadi ini sama dengan HPA yang kedua, yaitu X anggota R dengan X-nya kurang dari 4/3. Gitu ya. Nah, kemudian ini baru satu kasus yang A. Gitu ya. Yang untuk berikutnya, yang B, pada saat X sama dengan 3, kasus X sama dengan 3. Pada saat X sama dengan 3, kita peroleh itu. 2X, apa? 2X minus satunya berapa? Sama dengan 2 kali 3 minus 1, jadi 5 gitu ya. Dan harga mutlak X-nya tadi, ini sama dengan apa? 0 ya. Yang di sini pada saat X sama dengan 3, nilai ini 0. Sehingga di sini karena pada saat 2X minus 1, pada saat X 3 ini kan lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya X sama dengan 3 tidak memenuhi itu tadi 2X minus 1 kurang dari atau sama dengan harga mutlak dari minus X plus 3. Gitu ya. Kalau dimasukkan kan benar toh? Tidak memenuhi kalau X-nya 3 ya. 3 ini 6, 5 kok kurang dari jadi ini. Jadi yang di sini ini tidak ada kasus 2. Jadi untuk kasus B ini X sama dengan 3 tidak ada solusi. Bukan solusi ya. Dah, berarti ya di sini jadi artinya di sini himpunan penyelesaian yang kasus B ini kosong gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang C, kasus C. Kasus di mana X-nya kurang dari 3. Yang kasus di mana X-nya kurang dari 3, yang lebih besar ya tadi, maaf. Yang lebih kecil tadi sudah. Yang lebih besar dari 3, ini kita keep dulu. Ini menjadi himpunan penyelesaian yang kasus C yang pertama. X anggota R dengan X-nya lebih besar dari 3. Kita akan dapatkan apa? Nih ya, yang kiri ini tadi tetap 2X plus 1, 2X minus 1. Ini. Kemudian yang kanan tadi menjadi kurang dari yang kanan pada saat X lebih besar dari 3, nilai ini menjadi sama dengan X minus 3. Jadi di sini kita punya X minus 3. Jadi di sini kita punya apa? 2X minus X kurang dari minus 3 tambah 1, atau di sini X-nya kurang dari minus 2. Nah, di sini ini perhatikan di sini kita jadi punya himpunan penyelesaian yang kedua untuk kasus C, X anggota R dengan X-nya kurang dari minus 2. Gini ya. Oke, sehingga apa? Kita mendapatkan yang C itu adalah himpunan yang C pertama diiriskan dengan yang C kedua. Jadi di sini irisannya yang satu lebih besar dari 3, yang satu kurang dari minus 2, jadi kosong gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian ini adalah semua kasus digabung. Ini digabung dengan himpunan penyelesaian C. Jadi kita punya hanya yang ini saja. X-nya kurang dari 4/3. Gitu ya. Coba kita cek 2X minus 1 ya. Ini saya hilangkan dulu biar enggak. Y sama dengan 2X minus 1. Kemudian yang berikutnya Y sama dengan harga mutlak berapa? Minus X plus 3. Ya. Nah, di sini ini berarti fx-nya yang di mana? Tadi minus X plus 3, 2X minus 1. Minus X plus 3, benar ya?
minus X plus 3. Ya, tadi yang diminta adalah yang kurang dari. Jadi yang kurang dari, jadi yang hijau itu di bawah ini ya. Ini 1,33 ya, ini ya. Ini Bu, Anda buka di sini. Ini boleh 5, 5. Ini. Bentar ya Mas, bentar. Ini loh. Zoom-nya. Yes. Mungkin ini kesini lagi ya. Ini. Buat rapat baru. Udah habis berarti? Udah, nama udah nggak ada. Udah nggak ada. Coba kamu chat Pak Arman. Ya, gitu ya. Itu jadi tadi sudah sesuai dengan jawaban ini. Jadi ini interseknya, ini artinya dia perpotongannya ini adalah 1,33. Jadi 4/3. Nah, di sebelah kanan titik 4/3 itu apa? Grafik yang biru artinya yang G, yang ini yang ada harga mutlaknya berada di bawah. Padahal tadi yang diminta adalah yang di apa? Di ini ya, yang harusnya di bawah adalah yang F-nya, jadi di sebelah kiri 4/3. Jadi solusinya itu ini saya screenshot nanti saya insertkan. Jadi ini solusinya begitu ya. Bu, apakah ada cara yang lebih mudah untuk ini gitu ya? Jadi di sini boleh gitu. Tapi apa? Kita harus memecah yang kiri ini menjadi plus min apa namanya positif negatif karena tadi apa? Kalau misalkan dengan kuadrat kedua ruas gimana, Bu? Boleh, tetapi harus ada syarat bahwa 2x-1-nya positif. Untuk yang negatif tetap harus dikerjakan dengan cara yang ini. Kalau yang X-nya kita lihat ya, mungkin kita bisa ini kan cara kedua. Cara lain 2x-1 kurang dari di sini apa tadi? X minus X ya. Minus X plus 3. Gini. Nah, ini kita juga sama tinjau dua kemungkinan. Di sini 2x-1-nya negatif. Gitu. Kalau 2x-1-nya negatif, itu kan artinya dia selalu, karena yang kanan kan positif ya. Artinya berarti apa? Seluruh nilai X akan selalu memenuhi. Gitu ya. Nih, saat 2x-1 negatif gitu, maka apa? Maka 2x-1 akan selalu lebih kecil dari lebih kecil atau sama lebih kecil atau sama dengan minus X plus 3. Kenapa? Karena minus X plus 3 ini selalu sudah positif. Yang ini kan nilainya selalu yang kanan ya. Yang ini tuh selalu lebih nol. Jadi kalau yang di sini ini negatif, pasti akan selalu memenuhi. Artinya apa? Di sini kita punya, ini kan artinya 2x-nya kurang dari 1. Artinya lagi x-nya kurang dari setengah gitu ya. Jadi ini sama diiriskan. Himpunan penyelesaiannya adalah X gitu ya. Jadi di sini akan selalu memenuhi ini, ini.
kayak tadi. Jadi ini kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian A yang pertama, ini adalah X, anggota R dengan X-nya kurang dari setengah. Ini artinya himpunan penyelesaian yang kasus A untuk bagian 2 ini adalah R. Jadi di sini kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian A-nya itu adalah himpunan penyelesaian A ini diiris dengan himpunan penyelesaian yang B yang kedua, maaf, yang A yang kedua. Jadi apa? Ya yang atas ini, ya. Nah, untuk kasus B yang mana 2x minus satunya lebih besar dari nol, ini mungkin bisa di ini aja ya. Ini gini, Ding. Ini ini tidak usah pakai tanda sama dengan, kemudian ya. Nah, kemudian untuk yang lebih besar dari nol, ini artinya apa? Artinya 2x-nya kurang dari, maaf, ini berarti karena ini ya, jadi 2x-nya lebih besar dari satu, artinya lagi x-nya lebih besar dari atau sama dengan setengah. Ini tadi lebih ini ya. Nah, karena yang di sini sekarang disetting, kita bukan disetting ya, kita melihat untuk kasus yang positif, artinya ini keduanya positif. Sehingga tadi dengan sifat itu tadi, dengan sifat yang mana yang di awal kita punya yang ini, ini ya, kita bisa mengkuadratkan, gitu ya. Sekali lagi kita bisa mengerjakan itu karena apa? Karena ada jaminan keduanya sudah positif. Jadi 2x minus 1 minus X plus 3 ini dikuadratkan kedua ruas. Gitu. Tapi ingat kita bisa mengkuadratkan ini di bawah syarat ini, yaitu syarat yang himpunan ini, yaitu apa? X-nya lebih besar setengah. Jadi dengan mengkuadratkan, kemudian kita akan mendapatkan, kalau kita mengkuadratkan tuh harga mutlak jadi hilang gitu ya, karena ketika dikuadratkan kita juga akan mendapatkan nilai yang sudah positif. Jadi kita punya ini minus 4x plus 1 kurang dari x kuadrat. Kemudian di sini menjadi berapa? Minus 6x plus 9. Ya, sehingga kita punya apa? 3x kuadrat plus di sini menjadi 2x. Kemudian di sini ini menjadi minus 8 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita punya apa? Kita bisa faktorkan nggak ini? 3x berapa? Kali berapa di sini? X kemudian berapa? Berapa? Minus berapa di sini? 2, ini 4, benar nggak? 6x, 6x, ini minus ya. Ini plus. Ini benar ya? 3x kuadrat. Kemudian 6x dikurangi 4x, 2x minus 8. Kurang dari 0. Jadi di sini ini pengenolnya adalah 4/3. Kemudian di sini ini x minus 2. Jadi karena ini persamaan kuadrat gitu ya. Ini kan hasil kali itu. Ya, bisa ditampilkan sebenarnya, tapi kita bisa diringkas aja dengan menggunakan ini karena hasil kali ini dengan ini adalah persamaan kuadrat ya. Jadi kita punya 4/3 di sebelah kanan. Nah, ini A-nya itu positif, jadi grafik pasti menghadap ke atas. Kalau ada saat X12 pasti begini. Artinya berarti apa? Yang di kanan ini di atas sumbu. Di kanan atau kiri ini, jadi ini positif. Ini negatif di bawah ini kemudian gitu ya. Nah, karena tadi yang di sini kan apa? Kurang dari nol. Jadi artinya berarti di sini himpunan penyelesaian yang kasus B yang kedua itu adalah X anggota R dengan X-nya itu terletak antara minus 2 sampai 4/3 gitu ya. Jadi kalau demikian kita punya apa? Himpunan penyelesaian yang bagian B itu adalah himpunan penyelesaian B bagian pertama diiriskan dengan himpunan penyelesaian B yang bagian kedua. X-nya lebih besar dari setengah dan kurang dari 4/3. Jadi
X anggota R dengan X-nya ini ya. Jadi antara itu tadi kan kita punya setengahnya di sini yang satu ya. Setengahnya itu posisinya dia setengah itu kan kurang dari 4/3. Jadi dia posisinya lebih ke kiri dari ini dan dia lebih besar ke sana. Yang satu ini. Jadi irisannya yang mana? Irisannya hanya dari sini ini tuh dari sini sampai sini. Ini. Jadi yaitu apa? X anggota R maaf. X-nya antara berapa tadi? Setengah kemudian sampai 4/3. Jadi yang satu kurang dari setengah ya, kurang dari setengah yang satu ini. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah gabungan kasus A dengan yang B. Jadi yang satu tadi X-nya kurang dari setengah, nih, yang mana yang ini digabung dengan yang ini. X anggota R dengan X-nya kurang dari setengah sampai 4/3. Yang satu berarti apa? X anggota R dengan X-nya lebih kurang dari 4/3. Solusinya sama ya, solusinya sama dengan yang ini. Tapi sekali lagi menyelesaikan begini ini harus dengan menggunakan prinsip-prinsip yang kita punya tadi. Begitu ya. Nah, ini coba saya share, saya akan indikan apa namanya? Tugasnya ya. Tugas yang harus dikerjakan hari ini. Jadi ini coba saya ini tadi saya sudah di sini saya memberikan ada ini ya. Jadi ini semua sudah kita bahas ini. Terutama mungkin yang belum yang ini ya, yang ini tapi ini prinsipnya sama. Perhatikan syarat yang ini artinya X plus satunya harus lebih besar atau sama dengan nol. Kenapa? Karena ada di bawah tanda akar. Kita tidak boleh mengakarkan ini. Artinya lagi apa? Pada saat yang ini X kurang dari nol, ini tidak akan ada solusi. Kalau X-nya ini tidak ada solusi. Jadi tidak usah ditinjau, jadi tinggal X plus satunya lebih besar dari nol. Nah, ini nanti menjadi syarat yang pertama. Gitu ya. Ini karena harus ini X-nya lebih besar dari berapa? -1. Nah, kemudian nanti berarti apa? Kalau yang sini sudah nol, di sini berarti tinggal yang di sini. Kalau boleh nggak Bu dikuadratkan? Tidak boleh. Kalau apa? Kalau yang ininya negatif gitu. Jadi harus ditinjau 2x plus 3-nya. Kalau mau dikuadratkan, syaratnya ini plus apa? 2x plus 3-nya juga harus yang positif. Gitu. Jadi artinya apa? 2x-nya harus lebih besar dari -3. Artinya lagi harus begini. Nah, ini nanti menjadi himpunan yang ini nanti semua diiriskan gitu ya. Jadi ini himpunan syarat yang kedua itu. Kemudian apa? Kenapa ini harus positif? Karena kalau negatif harga mutlak kan selalu positif ya. Apa namanya akar gitu. Jadi kemudian baru bisa dikuadratkan. Nah, nanti dari sini kita punya himpunan penyelesaian yang ketiga. Himpunan penyelesaiannya gimana? Irisan yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Ya, itu nanti silahkan dicoba kerjakan. Ini saya share seluruhnya di Google Drive ya. Oke, ada pertanyaan? Maaf Ibu, tadi saya belum sempat absen Bu. Oke, ya Ya, saya share dulu. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sebentar ini Mbak tak share. Ibu, saya mau Ini tanya untuk materi yang Ibu ajarkan hari ini sama beberapa minggu sebelumnya, itu ada di YouTube Ibu nggak ya? eh, penjelasannya ada, tetapi mungkin materinya tidak sama ya karena kita tidak rekam. Ada. Coba cek beberapa terkait pertidaksamaan ya. Kalau yang bilangan real nggak ada, Mas. Tapi kalau yang pertidaksamaan, seingat saya ada beberapa contoh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ada lagi yang masih mau presensi? Ibu, mohon maaf saya tidak bisa presensi karena Zoom-nya pakai HP itu gimana ya, Bu? Oh, sebenarnya pakai HP ya. Berarti gitu Iya. besok Mbak, besok minggu depan lapor ke akademik ya. Oh iya, siap, Bu. Iya. Masih ada yang mau presensi? Kalau tidak, saya mau upload Saya juga belum materi. bisa, Ibu. Belum, Bu. Ya, Masih, Ibu, belum dulu. masih. Oke, sebentar saya share lagi. Segera ya, karena biar kita bisa segera, saya bisa upload materi. Mohon maaf, Ibu, saya mau nanya untuk tugasnya itu dikumpulnya kapan ya, Bu? Karena ini mungkin nanti kuliah ya, jadi hari ini Ya, ya, nanti saya beri waktu sampai malam gitu. baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada yang mau presensi? Permisi, Ibu, saya mohon izin belum presensi karena hanya menggunakan satu device juga. Ya, nanti silakan di ini ya, di apa laporkan ke akademik. Ibu, maaf saya Baik, Bu. tanya, tugasnya itu nanti di-share di mana ya? Terus Oh, diikutinnya di si saya master atau pasang di... di si master. Saya pasang di si master ya. Tapi Oke, saya belum membuat roomnya, jadi nanti tolong ditunggu dulu ya. Saya share dulu soalnya sekarang melalui, mungkin saya share melalui chat dulu aja biar cepat ya. Sebentar. oke, Ibu, siap. Terima kasih. Iya, iya. Coret-coretannya saya pasang di ini. Catatannya ya, saya pasang. Tapi ini apa? Sebentar, kuisnya. Itu kuisnya sudah. Sebentar, saya pasang ini dulu. Sebentar, mungkin sementara saya catatannya tadi sebenarnya mau saya lengkapi dengan grafiknya. Cuman karena mungkin keburu mau dipakai, sementara saya share dulu yang versi ini. Sebentar, saya sekarang tanggal 2 September ya. 2 September 25. Sudah bisa diakses ya yang soalnya ya. Sebentar. Hmm, ya, catatannya sudah saya share di chat, di kolom chat, silahkan diakses. Saya lengkapi dengan gambar grafiknya. Nanti yang sudah saya lengkapi dengan gambar grafik, saya share di Google Drive ya. Segera saya lengkapi dulu. Sudah bisa diakses? Bisa diakses? Maaf, Bu, sebentar masih loading. Oke. Oh, sudah bisa, Bu. Ya, Ibu oke. mau tanya Ibu, itu Ya, diaksesnya lewat mana ya Bu? apanya? Yang pretestnya tadi. Eh, yang So- soal tugasnya tadi. soal tugasnya ada di chat. Nanti mengumpulkan hasilnya melalui si master, tapi saya belum memasang roomnya di si master. Karena nanti kan bisa sampai malam, ditunggu dulu ya. Iya Bu. Terima Ya, kasih Bu. ya. Ini saya melengkapi
apa catatannya tadi dengan gambar grafiknya dulu. Terus saya share di Google Drive, nanti baru saya membuat room yang di Master. Sedang saya upload, ya, ditunggu dulu. Mungkin perlu beberapa waktu karena filenya cukup besar. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya ini ya, apa namanya, silahkan coba ke apa dikerjakan. Itu catatannya sudah lengkap ada di sana. Sekarang saya membuat room yang di Master.
Sampai pukul berapa bisa ininya? 8.55, Kelas Bu. hari ini sampai 8.55, Ibu. Oh, sampai 85. Bukan maksud saya untuk yang tugasnya mau kuliah sampai pukul berapa? Sampai sampai jam 12 boleh, Ibu. Oh, Kalau nggak sampai ya, jam 12 juga nggak apa-apa. saya tulis ini kuis ya. Ini biar buat latihan. Kuis 1 Selasa, tanggal 2 sekarang ya. Sampai ini di sini sih masternya hanya 2355 ya. Nggak bisa sampai 2400 di sini. Oh, berarti harus dikumpulin hari ini ya, Bu ya? Iya, nanti di ini ya. Baik, Ibu. Dengan langkah-langkah yang sahih, lengkap, benar ya. Dan disubmit selam. Karena itu hanya ini aja kok. Lambatnya hari ini Selasa. Maaf ya, saya nggak buka video, belum sempat mandi. Pukul 23. Ketawa masnya. Ya ini ya, tak tulis sampai 2355 ya. Udah pada mandi woh ini. Di kampus apa di rumah? Di rumah, Ibu. Di Oh kampus ya, kan belum aman. Oke. belum boleh ya. Ya. Silakan kuis dikerjakan dan disubmit selama hari ini Selasa 2 September Ibu, pukul maaf 23.55. banget. Ya, Ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Kalau oh ya. saya dikumpulkan minggu depan pas kita kuliah offline, apakah boleh atau gimana, Ibu? Yang mana ini? Iya, Kenapa? karena mereka banyak yang belum terlalu ngerti materinya, jadi mereka mau dalemin dulu sebelum sebelum ngerjain kuisnya. Oke, ya. Jangan lama-lama tapi masuk Selasa. Oh, jadi gimana tuh, Ibu? Besok kah? Sampai Sabtu aja ya. Oh, Sabtu. Oh ya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, ke Iya. waktunya. Ya, udah Sabtu ya. Siap, Ibu. Sebenarnya ini kuis ini. Ya. Oke, Ibu. Saya coba sebentar. Tanggal selesai berarti tanggal tanggal 6 berarti ya. 6 malam malam Minggu nih 9. 6. Biar 6 aja ya, tanggal 6 ya. Oh iya, Ibu, nggak apa-apa. Iya. Nah, soalnya mereka kalau saya dan teman-teman yang lain kalau hari ini pengen dalemin materinya dulu, Ibu. Iya. Ya, boleh. Silakan dikerjakan yang baik ya. Biar untuk latihan nanti saya kasih tugas juga lagi ya. Oke. Sudah saya pasang di ini ya. Ya baik, kayak gitu sekarang silahkan dibaca catatannya tadi mungkin ya. Kalau kalau mungkin dirasa saya terlalu cepat gitu, mungkin bisa silahkan di ini. Kalau gitu Zoom bisa saya tutup sekarang. Silahkan materinya dipelajari ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya tutup. Selamat pagi. Kalau masih mau di Zoom juga boleh, saya nggak tutup dulu. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya. Selalu, Ibu. Terima kasih, Bu. Pilih, pilih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima itu kasih, kalau Bu. ada yang di kampus. Oh, tak Terima kira kasih, di Bu. kampus. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Barengan ya? Terima Ya, kasih, oke. Bu. Oke. Ya.